kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara dan tentu saja kita semuanya diberkati melalui pelayanan ibu-ibu yang juga luar biasa. Boleh kita apresiasi untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Setahu saya ini adalah perdana Bu Robert untuk memimpin pujian dan kita semuanya diberkati melalui pelayanan beliau. Puji Tuhan ya, amin ya. Apalagi seragamnya singer, wah jami ya toh. Rasanya kayak ini seperti perayaan gitu loh, seperti event gitu ya. Karena ada seragamnya singer, puji Tuhan. Iya. Walaupun tadi saya sempat deg-degan saudara, karena pas pujian, ku jatuh cinta padanya, itu enggak ada keluar liriknya gitu loh. Kenapa saya deg-degan? Kadang beberapa jemaat itu salah melafalkan refrennya. Gitu. Ku jatuh cinta padanya, apa harusnya? Tambah dan dalamnya gitu ya. Itu ada yang pernah salah melafalkan, ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalamnya gitu katanya. Mateng gitu, mungkin karena nggak ada teksnya ya, tapi nggak ada setiap kita yang menambal ban dalamnya, tapi tambah dan dalamnya gitu ya. Puji Tuhan, sudah siap mendengar firman Tuhan? Hari ini sudah akan diberkati dengan firman yang berbicara tentang berkat. Jadi ada double berkat. Yang pertama temanya tentang berkat, yang kedua waktu penyampaian khotbahnya juga nggak lama, haleluya, puji Tuhan. Jadi kita bisa segera pulang. Anyway saudara, sama-sama kita akan lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Karena ini saya khotbah di rumah sendiri, jadi nggak perlu terlalu banyak pendahuluan lah. Biasanya kalau saya jadi pengkhotbah tamu ya ada pendahuluan, muji gerejanya ya, muji gembalanya, begitu-begitulah, muji pemusiknya, supaya apa? Diundang lagi, enggak lah. Tapi ini kan di rumah sendiri. Lukas pasal 24, kita akan membaca ayatnya yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai dengan yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi saudara semuanya. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka ini murid-muridnya, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah, puji Tuhan. Saudara, ini memang bukan khotbah secara khusus tentang perayaan kenaikan ya. Meskipun menurut saya khotbah-khotbah tentang Christ event atau event-event Kristus itu tidak harus hanya dikhotbahkan pada saat kita merayakan Christ event itu. Contoh misalnya, khotbah tentang Natal atau kelahiran Tuhan Yesus menurut saya tidak harus hanya dikhotbahkan pada saat Natal, ngerti maksud saya? Karena rupanya pada saat kelahiran itu ada begitu banyak hal-hal doktrinal yang bisa saja dan seharusnya diajarkan untuk membuktikan paling tidak keilahian Tuhan Yesus. Misalnya bahwa ketika dia ada di dunia ini, dia menggunakan kata yang unik sekali. Dia mendefinisikan dirinya dengan aku datang ke dunia ini. Nah sebetulnya itu bisa kita kupas tuh, kenapa Yesus menggunakan kata aku datang? Sebab biasanya orang yang ada di dunia itu bukan menggunakan kata aku datang, tapi menggunakan kata aku lahir, betul ya? Makanya kalau biodata kita itu bukan nama, alamat, tempat, tanggal kedatangan, enggak. Tapi nama, alamat, tempat, tanggal kelahiran. Karena tidak ada satupun di antara kita yang boleh bilang bahwa aku datang ke dunia ini. Sebab apa? Kata datang itu menunjukkan adanya praeksistensi sebelum orang itu berada di tempat itu. Sampai sini sudah ngerti maksud saya? Nah kalau ngerti boleh ngangguk begini loh seperti. Jadi saya ngerti kalau sudah ngerti. Saya ulang ya, bahwa kata aku datang itu menunjukkan adanya praeksistensi. Sebelum dia berada di situ, dia terlebih dahulu ada di tempat yang lain. Ngerti maksud saya? Dan itu menunjukkan dia memang punya eksistensi bahkan sebelum dia dilahirkan. Jadi kelahiran bukanlah awal mula dari keberadaan Yesus. Kelahiran adalah media sehingga dia yang sebelumnya telah ada menjadi ada di dunia ini. Wis gak mantuk, gak amin bisa saudara.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ada begitu banyak hal berkaitan dengan Christ event yang sebetulnya perlu untuk terus-menerus diajarkan. Dan sayangnya khotbah-khotbah yang begitu kadang-kadang memang rasanya kayak nggak pas kalau dikhotbahkan di minggu-minggu ibadah raya biasa. Loh ini kan duduk Natalan sih, apa kok khotbah soal Natal begitu ya. Sama dengan khotbah-khotbah tentang kebangkitan ini, ada begitu banyak hal yang bisa kita kupas dan nampaknya kalau itu hanya dikhotbahkan pada saat kita merayakan entah itu kebangkitan atau kenaikan saja, maka kita tidak akan cukup mengerti hal-hal yang bahkan bermakna teologis yang mendalam berkaitan dengan Christ event atau event-event di dalam kehidupan Kristus itu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun ini belum ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus, tapi saya ingin supaya kita sedikit punya gambaran tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah nanti selebihnya pada saat ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saudara akan diperlengkapi lebih detail yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala tentu saja tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya di pelayanan pagi, di doa pagi itu bahkan sudah seminggu ini membahas hal-hal berkaitan tentang kenaikan. Mulai tentang adanya transisi lokal, bahwa Yesus itu dari dunia diangkat ke sorga, itu menunjukkan bahwa sorga sama hanya seperti dunia adalah sebuah tempat, maka sorga itu juga tempat. Jadi sorga itu bukan hanya suasana, kita juga membahas tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa maksudnya? Apakah di sorga itu ada tempat duduknya, ada kursinya begitu? Nah kalau memang benar begitu, lalu bagaimana mungkin? Sebab Allah itu roh. Kalau Allah itu roh, artinya tidak ada bentuk fisiknya. Mana mungkin dia terlihat duduk? Apa ada bangku kosong lalu Yesus duduk di sebelahnya? Lalu kita belajar banyak tentang hal itu. Kita juga salah satunya belajar tentang hal-hal yang menarik sekali, yang seringkali kita lupakan atau kita ignorance berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita akan mempelajari salah satu di antara hal-hal terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sedang memberkati kita semuanya. Nah, jadi khotbahnya tentang berkat. Ya. Iya, enggak apa-apa, namanya juga anak-anak saudara ya toh. Iya kan? Enggak apa-apa. Lah kalau misalnya salah satu dari saudara yang nyanyi, saya yang takut sudah ya. Kita mungkin perlu doa tengking-tengking itu. Kalau anak-anak ya masih wajar. But anyway, saudara, kita akan melihat bahwa ternyata khotbah berkat itu harusnya disikapi dengan positif. Sebab apa? Jemaat yang suka dengan pengajaran tidak perlu alergi dengan khotbah tentang berkat. Enggak perlu alergi. Sehingga saudara kalau sudah ngomong berkat, khotbah berkat. Enggak perlu. Karena sebetulnya khotbah berkat itu enggak salah. Yang salah adalah cara mengkhotbahkan tentang berkat. Ngerti maksud saya? Jadi kalau misalnya berkat itu dikhotbahkan dalam kaitan motivasi dari ibadah, tentu itu salah. Saudara harus taat supaya saudara diberkati. Itu enggak tepat 100%. Enggak tepat 100%. Karena ketaatan kita bukan supaya kita menerima berkat. Ngerti maksud saya? Kalau kita taat demi berkat, maka itu bukan ketaatan yang sejati. Dan kalau saudara tentu juga mengerti, orang-orang yang memberikan persembahan kepada dewa-dewa, kepada Mammon dan yang lain-lainnya, itu juga mereka melakukan ketaatan dalam ibadah mereka demi berkat. Lalu pertanyaannya, apa bedanya ibadah Kristen dengan penyembahan berhala? Jika ketaatan kita diperuntukkan demi supaya kita mendapatkan berkat. Nah, maksud saya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah berkat itu tidak selalu keliru, tapi seringkali memang cara mengajarkannya yang membuatnya menjadi keliru. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang khotbah berkat yang back to the Bible sehingga kita bisa menjamin kebenarannya. Berkat saat kenaikan, itu adalah judul khotbahnya, berkat saat kenaikan. Saudara, tadi kita telah baca di Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50, 51 itu, bahwa ketika Tuhan Yesus itu diangkat atau terangkat ke surga, dikatakan di ayat 50, tangannya itu diangkat dan memberkati mereka. Tahukah saudara bahwa hal-hal tentang berkat itu disampaikan oleh Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Jadi menjelang dia naik ke surga bahkan, dia menyampaikan hal-hal berkaitan dengan berkat. Coba lihat Matius pasal 28
Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20, Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20, di frase bagian terakhir kita akan melihat bagaimana janji berkat Tuhan diberikan kepada kita bahkan sebelum dia naik ke surga. Demikian bunyi firman Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada, iya mungkin perlu dikasih permen atau apa gitu ya. Iya. Supaya semua mungkin cita-citanya jadi pengkhotbah juga. Kita doakan sama-sama ya. Lo gak ada yang ngamin mana. Amin ya. Kita doakan supaya besok dipakai Tuhan. Sama kayak anak saya juga begitu. Anak saya yang nomor 2 terutama ya. Wes, itu talkative. Talkative itu apa? Ngomongnya banyak sebetulnya, ngomongnya banyak. Nah, saya selalu doakan supaya anak-anak yang berbakat ngobrol banyak itu bisa jadi pengkhotbah. Lebih baik ngomong banyak dan ngomongnya adalah tentang firman daripada ngomong tentang tonggo. Kalau suruh saksi wangel, kalau kesaksian. Tapi nek ngomong tonggo masalah. Kan ngerti dek ini tasih anyar maneh gitu. Ekspresinya itu lo kena ya. Jadi Bapak Ibu lihat baik-baik ya, bahwa ketika Tuhan Yesus tepat sebelum dia terangkat ke surga, dia menyatakan janji tentang penyertaannya. Dia berkata bahwa dia akan selalu senantiasa always menyertai kita sampai kepada akhir zaman, saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menarik sekali bahwa di akhir-akhir kebersamaannya secara jasmani bersama dengan murid-muridnya, dia menyatakan janji berkatnya. Coba lihat lagi di Markus pasal yang ke-6, pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Markus 16 ayat 17 sampai 19. Kalau sudah perhatikan di sana, Tuhan Yesus bahkan menjanjikan kuasa ilahi bagi orang-orang percaya tepat sebelum dia naik ke surga. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ayat 17 dari Markus pasal 16. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi rupanya di momen-momen terakhirnya, Tuhan Yesus masih memberkati murid-murid dengan apa? Janji kuasa ilahi yang akan menyertai orang percaya. Meskipun saudara tidak boleh menafsirkan ini secara literal, lalu saudara tiba-tiba ada ular, pegang kepalanya gitu. Karena janji Tuhan akan ada penyertaan ilahi, kuasa ilahi. Anti bisa gitu ya, saudara bisa abuh gitu. Lalu saudara klaim janji Tuhan, mana janjimu Tuhan? Saudara, ada hal-hal ya yang bersifat simbolis yang tidak boleh ditafsirkan secara literal di dalam Alkitab. Sebaliknya ada hal-hal yang memang bersifat literal yang juga tidak boleh disimboliskan. Ngerti maksud saya? Nah, kalau kita membaca tentang ayat 18, tentu itu adalah maksudnya tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan orang percaya dalam panggilannya untuk menjalankan perintah Tuhan. Tidak ada. Contoh ya saudara, saudara ingat Paulus ya, ketika dia baru saja terdampar di satu pulau, yang correct me if I'm wrong, itu pulau Malta begitu, dia hendak membuat anget-anget, apa itu? Jahe, hendak ya. Jadi dia hendak bakar-bakar ranting itu untuk menghangatkan dirinya yang baru saja terombang-ambing di lautan. Apa yang terjadi? Ular beludak keluar dari dalam tumpukan ranting itu dan pagut tangannya. Sehingga seluruh orang di Malta itu, wes amsyong wes, pasti mati ini orang. Tapi ternyata tidak mati ya. Justru melalui peristiwa itu nama Tuhan dimuliakan. Jadi rupanya saudara, memang ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Tetapi ini adalah janji penyertaan bagi orang-orang yang melaksanakan kehendak Allah. Nah kalau saudara keruk-keruk got, kalau Jawa ini tiba-tiba ada ulo mbok cekel gitu. Lalu saudara dipagut ular, lalu saudara abuh itu bengkak, saudara tidak bisa klaim janji Tuhan ya. Tapi kalau saudara dalam pelayanan-pelayanan khusus saudara mengalami hal-hal yang bisa saja mendatangkan celaka, maka Tuhan bisa saja membuat hal itu bukan saja tidak mendatangkan celaka, tapi justru mendatangkan kebaikan.
Di Lukas pasal 24, coba lihat Lukas pasal 24 ayat 49, kita juga bahkan melihat bagaimana Tuhan itu masih memberkati murid-muridnya dengan janji mengenai datangnya Allah Roh Kudus dan kuasa dari sorga bagi orang-orang percaya. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Saya akan membacakannya bagi saudara juga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ini, kita mengetahui bahwa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, tepat sebelum dia naik ke surga, dia memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menarik ya. Coba pikirkan ya, kalau kita ini tahu bahwa kita akan berpisah dengan orang yang kita kasihi, maka pasti kita akan menggunakan waktu sebelum kita berpisah untuk mempercakapkan atau untuk menyampaikan hal-hal yang penting, betul ya? Iya dong, misalnya ya, kalau saudara ditugaskan keluar pulau, lalu kemudian butuh waktu yang lama untuk saudara kembali dengan keluarga, pasti seorang bapak itu meseni hal-hal yang penting. Ojo lali lo ya, nek minggu nggawe rok abang. Enggak, itu enggak termasuk hal yang penting ya. Pasti hal-hal yang lebih penting lagi, hal-hal yang krusial, hal-hal yang lebih prinsip begitu untuk disampaikan. Kenapa? Karena sebentar lagi akan berpisah dengan orang itu. Nah, sama seperti Yesus yang tentu saja mengetahui dia akan terangkat ke surga dan kemudian secara jasmani terpisah dari murid-murid, maka dia menggunakan waktu-waktu yang singkat itu tentu untuk menyampaikan hal-hal yang sangat krusial, hal-hal yang penting. Dan ternyata hal-hal itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan berkat-berkat Tuhan. Lalu kita mungkin bertanya ya, mengapa kok berkat-berkat itu nampaknya menjadi hal yang penting? Sehingga perlu disampaikan di momen-momen sebelum dia naik ke surga. Ternyata Bapak Ibu, waktu saya pelajari ya, latar belakang dari setiap janji yang tadi disampaikan Tuhan, setiap berkat yang tadi disampaikan Tuhan, ternyata saya mendapati begini, kesimpulannya adalah begini, bahwa ternyata kita ini, manusia yang rentan ini, perlu diingatkan tentang adanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, tentang adanya kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita, tentang adanya hal-hal yang baik yang datangnya dari sorga bagi kita semuanya, dalam kita mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini, atau bahkan juga di dalam menjalani panggilan pelayanan kita. Kita perlu untuk diingatkan. Makanya berkat itu disampaikan Tuhan Yesus tepat sebelum dia naik ke surga. Sebab dia melihat betapa pentingnya kita untuk menerima berkat-berkat itu dan mengingat tentang berkat-berkat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa saudara pasti menyadari ya, bahwa di dalam kehidupan kita itu ada begitu banyak hal-hal yang berat yang harus kita alami. Tentu kita tahu. Contoh saja ya, kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi besok. Pemulihan ekonomi yang katanya ada yang bilang masih akan 15-20 tahun lagi. Lalu bagaimana kemudian masa depan anak-anak kita yang sampai dengan hari ini tidak kunjung bertatap muka. Rencana memang ada, tetapi bukankah ada begitu banyak rencana yang sebelumnya dicanangkan kemudian harus gagal karena kondisi yang terus-menerus fluktuatif dan tidak menentu ini. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana dengan masa depan kita? Jangankan ngomong masa depan, sekarang saja kita menerima banyak sekali kesulitan berkaitan dengan kondisi yang ada ini. Tapi tahukah saudara bahwa di setiap kondisi apapun Tuhan hendak mengingatkan kepada kita di akhir-akhir kebersamaannya secara jasmani dengan murid-muridnya bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik ya, Tuhan Yesus itu menyampaikan berkat-berkatnya di masa-masa akhir kebersamaannya secara jasmani. Dan harusnya kita optimis. Sebab apa? Optimisme kita ini tidak dibangun berdasarkan apa yang ada pada diri kita hari ini, tapi dibangun berdasarkan apa yang ada pada diri Tuhan sepanjang kehidupan kita. Alangkah sialnya ya, kalau ada seseorang yang mengandalkan apa yang dia miliki hari ini. Bukankah kita sudah melihat begitu banyak realita kehidupan? Ada orang-orang yang dulu punya rumah, lalu pasca pandemi gak bisa nyicil rumah, akibatnya gak memiliki rumah. Bukankah ada banyak orang yang dulu membanggakan pekerjaannya, lalu gara-gara pandemi pekerjaannya tidak lagi ada.
Bukankah ada begitu banyak orang kaya yang dulu membanggakan kekayaannya, sekarang hutangnya luar biasa. Saya punya teman dan saya sudah pernah ceritakan. Beberapa tahun yang lalu dia mengagunkan rumahnya untuk membuka sebuah usaha barunya. Dia pikir ini prospektif sekali, tapi ternyata Bapak Ibu, begitu dia sudah dapat dana dan harus membayar hutangnya di bank, tiba-tiba pandemi dan kolaps nggak karu-karuan. Kalau saudara pergi ke Kenjeran, pernah ke Kenjeran nggak? Pernah. Ponakan saya yang jawab kenceng ya. Kalau saudara pergi ke Kenjeran ya, itu kalau saudara lihat di Ken Park atau apa itu ya, itu ada bangunan-bangunan jadi apa itu, semacam kayak bilik begitu ya. Dan itu sebetulnya bangunan baru tuh, itu bangunan baru. Itu adalah restoran yang berkelas internasional yang hendak dibangun dengan investasi yang luar biasa. Karena semua barang-barang yang digunakan itu import semua. Tapi begitu baru saja kontrak, lalu kemudian mulai bangun, pandemi akibatnya. Sekarang geledak itu di sana, saudara. Beneran, saudara. Belum lagi ada yang berinvestasi yang gede sekali, yang katanya mau bikin taman bermain dan yang lain-lain. Maksud saya begini loh, bahwa keadaan yang tidak menentu ini, alangkah bersyukurnya kita jika optimisme kita itu dibangun bukan karena apa yang ada pada diri kita, tetapi dibangun berdasarkan janji berkat Tuhan yang senantiasa akan dilimpahkan bagi kita semuanya. Kalau kita kembali kepada Lukas pasal 24 ayat 50, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu ketika dia hendak diangkat ke surga, dia sedang mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Makanya di ayat yang ke-51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat di sorga. Hal apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat akhirnya ia secara jasmani berpisah dengan para muridnya adalah dia mengangkat tangannya, memberkati mereka. Ini sama seperti kalau saudara baca di Imamat pasal 9, coba lihat Imamat pasal 9, di mana memang imam-imam itu seringkali melakukan hal itu, yaitu mengangkat tangan mereka untuk memberkati umatnya. Coba lihat Imamat pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Imamat 9 ayat 22. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi memang sudah sesuatu yang biasa dilakukan oleh para imam. Ketika imam-imam telah mempersembahkan korban bagi Allah, mereka ini, imam-imam ini kemudian memberkati orang-orang itu. Dan sama juga seperti Tuhan Yesus, bahwa ketika dia telah memberikan korban yang mana itu adalah dirinya sendiri, lalu kemudian dia melakukan apa? Berkat, memberikan berkatnya kepada murid-muridnya. Saudara, tapi bedanya begini ya, kalau imam-imam itu memberkati, itu dia memohonkan berkat Allah turun atas orang-orang yang didoakan untuk diberkati. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak ya, waktu Tuhan Yesus memberkati, dia tidak memohonkan berkat bagi orang yang diberkati, tapi dia yang menjadi sumber berkat, yang memberikan berkat itu kepada orang-orang itu. Dan beda ini adalah beda yang sangat signifikan, sebab kalau dia sendiri yang adalah sumber berkat, yang menghendaki, yang memiliki hati itu memberkati, maka pasti berkatnya itu tidak akan pernah gagal. Berkatnya itu tidak akan pernah tertukar. Berkatnya itu pasti tepat pada waktunya dan sesuai dengan takarannya. Kita akan mencoba untuk membuktikan satu persatu ya, bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah gagal. Coba saudara lihat di Kejadian pasal 37, tentu kita tidak usah baca, tapi kita tentu tahulah kalau Kejadian pasal 37 itu bicara soal Yusuf. Kejadian pasal 37, saya akan mengajak saudara untuk baca ayat yang kelima saja. Ayat yang kelima saja. Kejadian pasal 37 ayat yang kelima bagian A-nya saja. Bagian A-nya saja ya. Kejadian pasal 37 ayat 5a. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Nah, lalu saudara tentu tahu mimpinya itu apa. Mimpinya itu apa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengingat kembali cerita ini, tentu saudara ngerti bahwa ini adalah visi ilahi yang diberikan kepada Yusuf,
Yang mana Yusuf ini akan menjadi orang yang diberkati bahkan melampaui orang tuanya sekalipun. Tapi tahukah saudara, nampaknya berkat ini gagal jika kita tidak mengikuti seluruh rangkaian kisahnya Yusuf. Sebab apa? Alih-alih Yusuf itu mengalami realisasi dari berkat visi ilahi yang diterimanya, justru dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia ini dimasukkan ke mana? Sumur, dijual, pergi ke Mesir, jadi budak di sana, jadi pembantu di sana. Saudara, itu tentu memberatkan luar biasa. Tahukah saudara, sebab Yusuf ini adalah spoiled boy. Yusuf ini anak manja, saudara. Dimanja sama papanya, disayang-sayang, gak usah kerja. Kenapa begitu? Sebab ternyata alih-alih Yusuf ikut bersama dengan saudara-saudaranya untuk bekerja di ladang, justru dia berada di rumah enak-enak pakai baju bagus lagi. Lalu kemudian di saat yang sama hidupnya itu seperti diguncangkan, dibalik seperti telapak tangannya dibalik begitu. Yang awalnya menikmati fasilitas di rumah, sekarang harus menyediakan fasilitas kepada tuannya. Dan bahkan tuannya ini juga adalah bukan orang yang mengenal Tuhan. Sebab apa? Potifar tentu saja adalah orang Mesir yang tidak menyembah kepada Allah yang disembah oleh Yusuf. Jadi ini berat, dan cuman itu, bahkan dia sudah baik-baik kerja, dia difitnah lagi sama Tante Poti. Suaminya Potifar, kan gak ada namanya ya, Tante Poti saja kita sebutnya itu, yang gatel. Yang akhirnya memfitnah siapa? Yusuf. Sehingga at the end of the day Yusuf akhirnya dipenjara. Di penjara pun dia juga gak enak-enak. Dia tetap berusaha melakukan yang terbaik sehingga dipercaya oleh kepala penjara. Tapi tahukah saudara, rupanya masa-masa hidup yang berat itu nampaknya berkat Tuhan itu gagal. But no, kalau Tuhan hendak memberkati, berkatnya tidak akan pernah mungkin gagal. Tidak juga karena kesalahan Yusuf. Sebab memang kalau kita pelajari berdasarkan latar belakang budaya, Yusuf mengalami semua itu karena kesalahannya dia. Kenapa begitu? Karena dia datang ke saudara-saudaranya menggunakan jubah lengan panjang yang maha bagus, itu pemberian papanya. Padahal sementara waktu seluruh anak-anak muda di zaman itu gak ada yang pakai jubah lengan panjang. Gak ada. Sebab apa? Jubah lengan panjang dalam konteks budaya waktu itu adalah tanda bahwa orang sudah settle secara ekonomi, settle secara sosial. Dia adalah orang yang dihormati. Sementara orang muda itu menggunakan jubah lengan pendek yang artinya apa? Mereka masih worker, masih pekerja, masih harus bersusah payah dalam hidup. Dan alih-alih Yusuf menggunakan jubah lengan pendek, justru dia menggunakan jubah lengan panjang dan dipamerkanlah kepada saudaranya. Sudah begitu menyampaikan visi ilahi, mimpinya itu yang tentu saja menyinggung hati saudara-saudaranya. Tapi dengar baik, kalau Tuhan hendak memberkati, bahkan kebodohan, kesalahan, dan kegagalan kita tidak akan menggagalkan berkat itu. Saya tidak ingin mengajarkan saudara untuk kemudian berlaku seenaknya sendiri, lalu kemudian menjadi fatalisme ya. Tidak, wah kan berkat Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi memang Tuhan hendak memberkati aku dengan pasangan hidup, gitu. Walaupun aku gak berai, ke gereja ndak usah bedaan wis. Kalau Tuhan memberkati aku dengan pasangan hidup pasti tidak akan gagal. Jadi saudara ke gereja itu acak adul gitu, ketean gitu. Waduh, wis ndak karu-karu. Atau bahkan saudara ingin mencobai Tuhan ya, lipstik banyak, bibir cuma 2, supaya kepake dipakailah beberapa warna di bibir. Kan kalau Tuhan memberkati tidak mungkin gagal, itu fatalisme saudara. Bahwa Tuhan memberkati dan berkatnya tidak mungkin gagal, itu iya. Tapi ingat baik-baik, di saat yang sama kita juga punya tanggung jawab untuk menjalankan hal-hal sesuai dengan hikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita. Duh, turu kabeh. Aduh, matang. Amin, saudara. Itu. Jadi memang Allah itu di dalam memberikan berkat tidak mungkin gagal. Iya. Jadi saudara ingat ya kisah Bileam, ingat gak kisah Bileam? Bileam ini seorang nabi yang didatangi oleh raja dari Moab namanya Balak. Ini namanya ya Balak, bukan Balak domino itu loh. Oh nggak ada yang ketawa, puji Tuhan, berarti nggak harus doyan domino. Kalau sudah main domino ada namanya Balak. Bukan itu, ini nama orang, Balak, Raja Moab, didatangi oleh orang-orang suruhan Moab, suruhan si Balak ini, untuk apa? Untuk menyampaikan kutuk kepada Israel. Tapi tahukah saudara? Iya, tidak apa-apa.
itu peringatan bagi yang lain untuk tidak lupa untuk men-silent. Dan kalau ada handphone yang berbunyi tanpa sengaja, ya saya menyarankan agar jemaat tidak usah melihat ke arah handphonenya. Kenapa? Itu hanya akan menambahkan rasa bersalah. Nggak usah. Oh, saya itu pernah khotbah di Happy Family Center waktu ibadah senior club. Senior club itu ibadah manula itu. Wah, oma-oma, opa-opa itu ibadahnya jam 4. Sudah tahu, 1:30 wis ngelompok kabeh sudah itu. Wah, wis ngelompok kabeh gara-gara apa ya? Sekalian untuk temu kangen dengan sesama manula gitu ya. Jadi ramai sekali. Di tengah-tengah ibadah pas saya khotbah, handphonenya seorang oma ini bunyi. Semua yang lain itu lihat ke dia itu. Gak mati-mati loh, buatik terus jadi yang ini loh baterainya masih bisa terpisah itu loh ya, handphonenya kayak gitu. Jadi baterai ini ruwono, casingnya ruwono, enggak karu-karuan. Gara-gara apa? Merasa bersalah. Jadi kalau ada handphone bunyi di ibadah ya enggak usah dilihat. Tapi itu juga menjadi warning buat kita supaya kalau pas ibadah handphonenya harus di silent. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi ingat saudara ya, waktu Bileam itu disuruh, diminta, disogok ini untuk apa? Tidak memberkati Israel. Tapi berkat Tuhan tidak akan pernah gagal ya. Waktu Tuhan bilang, ya wes pergi yo, berangkat sama mereka. Tapi kamu harus mengatakan apa yang aku katakan kepadamu. Tapi rupanya ya, kalau kita lihat dari jalan ceritanya, waktu Bileam hendak pergi bersama-sama dengan utusan Moab itu, ada malaikat Tuhan yang menghunus pedang gitu, hendak menebas Bileam. Nah kita bertanya, lu kenapa? Kan Bileam nuruti itu. Kan Bileam sesuai dengan apa yang maunya Tuhan, suruh pergi, dia pergi. Tapi kalau kita lihat dari peristiwanya, kita tahu bahwa kepergian Bileam mengikuti orang-orang itu berharapnya Tuhan itu benar-benar tidak memberkati Israel. Sehingga dia mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh orang-orang Moab itu. Itu sebabnya malaikat Tuhan itu menghadang dia dan hendak menebas dia. Tapi keledaian betinanya itu minggir. Singkat cerita saudara, meskipun Bileam punya niat tersembunyi dalam hatinya untuk tidak memberkati Israel. Tapi kalau Tuhan menghendaki memberkati Israel, berkatnya tidak akan pernah gagal. Di saat yang sama podo seperti kita, sama seperti kita. Kalau Tuhan hendak memberkati kita, tidak mungkin berkatnya gagal. Kalau saya ngamen memang jemaat wagi itu enggak doyan berkat. Doyannya itu khotbah doktrinal gitu. Saudara, enggak akan pernah gagal. Situasi seperti apapun, siapapun, kondisi seperti bagaimanapun tidak akan pernah menggagalkan berkat Tuhan. Enggak pernah. Meskipun pandemi membuat kita itu sekarang ini nampaknya menderita, gitu. Apalagi yang masih jomblo-jomblo. Yang jomblo boleh angkat tangannya? Oh, enggak usah. Gitu. Kita itu kadang-kadang disuruh ibu-ibu kalau panggil anaknya apa ya? Yang cewek Nduk, enggak ada lah Nduk namanya misalnya Sri, ada yang namanya Sri. Sri, kapan kon kawin nih? Alih-alih mau PDKT justru PSBB. Jadi bukannya pendekatan PDKT, justru akhirnya disuruh mengambil jarak. Yang mana bisa pendekatan? Dan nampaknya itu tidak menjadi berkat dan nampaknya itu menggagalkan jadwal pernikahan kita. Tapi dengar baik, kalau Tuhan hendak memberkati kita, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggagalkan berkatnya dari kita. Makanya jadi orang itu harusnya lebih legowo tuh. Mendapatkan semua hal itu harusnya lebih legowo. Contoh ya, kalau suami pulang kerja lalu kemudian bilang sama saudara, "Mah, aku lo dibohongi sama temanku, mah. Dia itu kapan hari pinjam duit, tak kasih sih. Terus katanya disaur, terus gak disaur." Istri yang baik jangan bilang gini, "Makanya ini apa ngomong kan bojo." Enggak, jangan bilang begitu. Ya seolah-olah berkat yang harusnya kita terima, gagal kita terima. Enggak. Kalau memang Tuhan hendak memberkati kita, bahkan sekalipun ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita, berkatnya tetap akan kita terima, tidak akan pernah gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini harusnya membuat kita bersuka cita. Yang kedua, saudara harus tentu ingat bahwa berkat Tuhan itu tidak akan tertukar.
kita tentu familiar ya dengan kalimat bahwa wis toh ini anjene rezeki gak kira tertukar gitu ya. Gak kira kijolan gak gitu. Kita tentu familiar, tapi rupanya itu ternyata juga alkitabiah. Sebab kalau sudah lihat misalnya di Roma pasal yang ke-9, coba lihat Roma pasalnya yang ke-9, ini bicara tentang berkat yang diberikan Allah kepada anak-anak Ribka yang ternyata berkatnya itu berbeda. Coba lihat Roma pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai 13, saya akan bacakan bagi saudara. Roma 9 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 8 ya, saya bacakan dari ayat 8 dulu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40, saudara akan tahu lebih lengkap tentang cerita ini, yaitu bahwa ternyata Tuhan itu seperti dianyal di ayat 13, lebih mengasihi Yakub ketimbang Esau. Jadi cara penyampaiannya memang aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tapi sebetulnya itu gaya bahasa yang sebetulnya menyebutkan dia lebih mengasihi Yakub ketimbang Esau. Itu cara penyampaiannya seperti yang ditulis di ayat 13 itu. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tapi rupanya tahukah saudara, dalam realitanya ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ishak ini lebih mengasihi siapa? Lebih mengasihi siapa? Esau ketimbang mengasihi Yakub. Saya baca buku tentang Yakub ini saudara. Ternyata memang ya, orang tua itu kadang-kadang punya bukan pilih kasih, tetapi mengidolakan salah satu anak ya. Tentu itu tidak bisa dipungkiri sih, karena biasanya begini, anak ini yang paling membanggakan, anak ini yang gak pernah minta macam-macam, anak ini yang paling pinter, nurut dan yang lain, paling mengerti isi hati orang tua, paling deket. Jadi gak bisa dipungkiri, biasanya dari 5 orang anak ada 1, dari 3 ada 1. Saya juga gitu, saya 4 bersaudara. Nah ibu saya memang mengasihi adik saya yang paling kecil karena alasan-alasan tertentu, dan itu wajar-wajar saja, tidak ada masalah. Bukan juga pilih kasih, tapi kan memang kedekatan karena memang kecocokan. Misalnya podo seneng ngemole atau misalnya itu, atau podo seneng masake, podo seneng gawe roti nih, sehingga lebih dekat. Nah, bisa saja itu. Tapi tahukah saudara, rupanya memang Ishak ini lebih mengasihi siapa? Esau. Karena apa? Esau itu gagah, pemberani, sifat-sifatnya menunjukkan sifat-sifat yang jantan gitu. Hobinya itu apa? Berburu. Jadi si Ishak itu jauh lebih seneng sama Esau ketimbang sama Yakub. Sementara Yakub lebih dekat pada siapa? Mamanya. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang dirancangkan Tuhan memang tidak akan pernah gagal. Melalui kecerdikan mamanya, sehingga akhirnya berkat kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Nah kita memang bisa mendiskusikan, tapi kalau memang Tuhan memberkati, apa harus menggunakan cara-cara menipu begitu? Tahukah saudara bahwa sebetulnya waktu Ribka ini ya hendak merancangkan peristiwa itu, dia tidak sedang benar-benar mengingat atau sedang ingin menggenapi janjinya Tuhan. Sebab ingat baik-baik, kalau Allah sudah menjanjikan kepada kita, sebetulnya tidak perlu usaha kita untuk menepati janji itu. Ngerti maksud saya? Tidak perlu. Nah kita seringkali begitu. Contoh misalnya ya, waktu Abram menerima janji bahwa Sarah atau dia akan mendapatkan anak, lalu Sarah itu melihat sesuatu yang sudah mustahil, gak mungkin aku sudah mati haid. Lalu kemudian Sarah punya apa? Punya rencana yang lain. Untuk apa? Ya wes iki gedokku ini ae wes, gak apa-apa wes, mbek kamu gitu. Ya dasar kucing kayak pindang ya, sasak aja saudara itu. Padahal tidak perlu harus begitu. Kalau Allah sudah merancangkan memberkati kita dan kita tahu berkatnya tidak akan tertukar,
tidak perlu kita mengupayakan lebih agar menjamin berkat Tuhan itu tidak tertukar. Kamu saya. Sehingga menurut saya hidup kekristenan itu harus berpaling kembali kepada Allah dan bukan pada usaha manusia sendiri. Dalam hal berkat pun, ada orang yang kerja mati-matian. Saya baru tahu ya rasanya orang-orang pebisnis itu kalau ngomong, wah 7 hari itu loh rasanya kurang. Rasanya kayak 24 jam itu kurang untuk golek duit itu. Saya baru ngerti itu, gara-gara apa? Waktu saya mengerjakan disertasi salah satu hamba Tuhan ya, saya membantu pengerjaan disertasinya, itu saya ngerasain bener ya, 24 jam itu kayaknya kurang memang, karena kami dikejar deadline, saya apalagi waktu itu saya sendirian ngerjain bab 2-nya, jadi waduh, materinya banyak tiap hari saya di depan komputer sampai saya enggak pulang waktu itu ya, saya tidur di gereja, karena di gereja ada tempat tidur tamu, saya pakai di situ dan buku-buku penuh enggak karu-karuan. Saya ngerasain itu kayaknya memang waktu 24 jam itu kurang. Tapi tahukah saudara, bahwa Allah memberitahu kepada kita segala sesuatu ada waktunya ya. Jangan bekerja terlalu berlebihan, seolah-olah tambahan jam kerja kita itu memastikan agar berkat kita tidak berkurang. You were wrong. Sebab apa? Mungkin kita akan bertambah uangnya, tapi kesehatan kita akan jauh lebih cepat menurun. Akibatnya apa? Apa yang kita terima tidak sebanding dengan apa yang akan hilang daripada kita. Nah, maksud saya sudah, kalau orang-orang tidak mengerti prinsip ini, bahwa berkat Tuhan itu tidak akan tertukar, maka orang-orang tentu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa? Porsinya. Sebab kalau Tuhan hendak menghendaki, berkatnya tidak akan tertukar dengan orang lain. Amin, saudara. Nah berikutnya saudara, lihat baik-baik ya, bahwa berkat Tuhan itu juga pasti akan kita terima tepat pada waktunya. Coba lihat Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Saya sengaja untuk memberikan bukti berkat rohani yang disampaikan tepat pada waktunya, supaya kita mengetahui bahwa sebetulnya jauh daripada berkat-berkat jasmani, berkat rohani adalah sesuatu yang lebih penting dan terutama. Coba lihat, Yesaya pasal 7 ayat 14, kalau saudara perhatikan ayat ini biasanya terkenal sekali dan disampaikan pada saat Natal, karena ini memang janji kelahiran dari Sang Mesias. Tapi kalau saudara mempelajari background kejadian atau latar belakang situasinya, saudara akan ketahui bahwa pada saat ayat ini disampaikan melalui seorang nabi yang dipakai Tuhan, maka saudara akan ketahui bahwa ceritanya ini Ahaz yang adalah Raja Yehuda itu sedang getar hatinya, gemetaran dia, sedang kecut hatinya, gara-gara apa? Ada seorang raja yang dari Aram itu hendak menyerang Yehuda. Dan dikatakan di pasal 7 kalau sudah lihat di sana, itu Raja Yehuda ini, si Ahaz ini ketakutan bukan main. Tapi di tengah situasi yang paling pelik, janji berkat Tuhan diberikan kepadanya. Di tengah kesukaran yang menimpa, Tuhan memberi penghiburan yang berlimpah. Saya ulang sekali lagi ya, di tengah kesukaran yang menimpa, Tuhan memberi penghiburan yang berlimpah. Sebab apa? Berkat Tuhan memang selalu tepat pada waktunya. Saya mau cerita sama saudara ya, ini saya ceritakan karena ini sudah kejadian. Kalau saya sedang mengalaminya, saya tidak akan ceritakan, gitu, supaya saya menjaga integritas di hadapan Tuhan. Beberapa, saudara mau tahu tak ceritain tidak apa-apa toh? Kita itu lebih senang dengar cerita kok daripada bahas firman. Di awal-awal tahun, itu istri saya itu ngomong sama saya, sayang, gitu. Sampai sekarang itu istri saya panggil saya sayang, saya juga panggil dia sayang. Tapi kalau ada di antara saudara yang dipanggil sayang sama suami sama istri, tidak perlu GR juga, biasa saja. Kenapa begitu? Karena makanan yang jatuh itu juga kadang-kadang dipanggil sayang kan, sayang rek. Jadi kalau sudah dipanggil sayang itu disamakan dengan makanan yang enggak, bukan saya yang ngomong ya. Jadi istri saya bilang, sayang, ini loh, Didi loh sudah waktunya sekolah loh, dia bilang gitu. Iya, masih online loh. Saya bilang, nek TK itu online terus ya opo?
Ya kalau sudah SMP, SMA, online harus ngerti. Nah, TK itu kan lebih butuh aktivitas fisik, berkegiatan sosial bersama dengan teman-teman. Lah TK kok online dulu? Saya bilang begitu. Wes gak usah repot daftar sekolah. Saya bilang begitu. Padahal dalam hati, daftar ya apa ya gitu. Wes saya mikir dan sambil mendoakan. Sementara istri saya terus mengingatkan. Saya bilang gini, wes nanti enggak usah nol kecil, langsung nol besar, begitu. Terus kan langsung SD. Ya gak iso, aku dhisik ngono. Saya dulu itu enggak pakai nol kecil. Ya zaman kita dulu ya mungkin ya. Oh enggak ada ya, saudara nol kecil semua ya. TKA semua ya. Saya dulu itu enggak pakai TKA tuh, langsung TKB, langsung SD. Enggak tahu sekarang katanya enggak bisa ya. Enggak bisa katanya gitu. Saudara nyekolahkan pernah sekolah enggak sih kok enggak ada yang atau saudara langsung SMP jangan-jangan ini semua itu. Saya dulu enggak pakai nol kecil enggak pakai, langsung nol besar itu. Dulu kan nol besar, sekarang apa? TKA, TKB ya. Sekarang itu ya begitu ya. TKA, TKA. Saya enggak pakai, saya bilang alasan, langsung aja nol besar. Langsung SD. Enggak boleh sayang. Oh gitu. Jadi istri saya ngomong pada cenderung ngono kayak daftar gitu. Tiba-tiba teman saya itu telepon saya. Pak, Didi mau ulang tahun ya? Iya. Mau kado apa? Enggak usah. Wis ada kok. Anu ya, tak belikan kue tar ya sampai tak beli. Enggak usah, wis ada, santai aja. Saya bilang begitu. Enggak, wis enggak. Wis apa yo kado apa? Wis barang lah wis akarbu saya bilang gitu. Umur berapa sih? Umur 4. Oh, berarti mau sekolah ya? Iya. Wis daftar ta? Dorong. Loh kenapa? Masih milih-milih sekolah. Oh, saya alasannya begitu. Ya kan enggak mungkin, gak ada duit. Itu enggak mungkin, Saudara. Enggak mungkin saya enggak akan lakukan itu ya. Saya bilang, masih milih-milih sekolah. Loh kenapa? Tak cari, iya ada 2 pilihan. Ada yang sekolah, entah Katolik, entah apa itu yang Katolik ya. Yang ada sekolah Katolik, ada yang sekolah umum di dekat. Oh iya pilih sekolah yang Katolik aja. Berapa toh daftar ini sekarang itu? Gak tahu, kayaknya kemarin tuh bilang katanya 6 juta, 7 juta. Ya wis aku sih bayari. Oh gitu Saudara. Oh langsung oke lah gitu. Mumpung belum berubah pikiran kan saya enggak ngomong-ngomong, kan dia yang berinisiatif gitu. Singkat cerita Saudara, benar Saudara. Memang enggak jadi sekolah yang di sekolah Katolik, di sekolah yang dekat rumah dan lebih murah. Lalu dia bilang, ya wis nanti ini daftarnya sekolah dari aku. Ya puji Tuhan Saudara ya. Yang saya mau maksudkan begini loh. Dan itu, kabar itu benar-benar di minggu-minggu akhir pendaftaran. Saudara, saya orang yang paling percaya bahwa kalau Tuhan memberkati kita, itu pasti memberkati tepat pada waktunya. Enggak mungkin enggak, selama kita jaga integritas di hadapan Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Dan ingat baik-baik ya, sumber berkat kita itu Allah, bukan manusia. Makanya enggak perlu sibuk menggerakkan hati manusia demi memberkati kita. Keliru kita. Kita bisa enggak lakukan itu? Bisa. Dengan cara apa? Wajah melas. Setiap kali ketemu orang kaya, aku sambatan, itu tambah gemes dong. Gitu. Enggak usah. Lebih baik kita itu sibuk menggerakkan hati Tuhan. Dalam tanda kutip. Kalau hati Tuhan tergerak memberkati kita, tidak ada satu tangan pun yang bisa menggagalkannya. Amin. Dan itu harus kita, waduh saudara, saya itu kalau cerita ini sambil merinding loh. Sambil ingat-ingat betapa baiknya Tuhan. Benar. Saya sama istri itu seorang yang paling santai gitu. Kadang-kadang saya sebagai kepala keluarga juga bilang, sayang, duit lu sayang, kari 46 juta ya apa ya? Oh kakak, enggak lah. Saya bilang, saudara ini saya ingin tinggal. Istri saya bilang, wes santai aja. Yang penting kita masih bisa makan, puji Tuhan. Istri saya ciamik saudara itu. Puji Tuhan ya. Oh bener. Saya coba kalau ini istri saya tambah ngeribeti. Lah ya deh kayak apa ini matang ini ditolak kami ditolak. Wah, saya tambah stres sama itu. Tapi enggak tuh, kami belajar dari pengalaman hidup bahwa berkat Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Kalau kita sadar itu, maka kita enggak perlu jadi orang sing kemerupiuk. What is the meaning of kemerupiuk? Kemerungsung atau apa itu? Gelisah tentang hari esok. Kalau kita lakukan itu ya, sebetulnya kita tidak sedang hanya menggelisahkan diri kita ya, kita sedang tidak percaya pada Allah yang mengerti kebutuhan kita. Betul enggak sih? Sudahlah, ibu-ibu sekarang stop ngamui anak-anak, gara-gara apa? Gak ndang kawin. Kapan ibu tambah tua ya, pas ibu mati? Gitu. Enggak perlu begitu ya.
Justru itu menambah apa ya? Tidak tambah membahagiakan anak. Nanti anak angger oleh, angger dapat, angger ini saudara sing anu. Kondisinya apa sih gak ndelok mak. Gitu. Gak melek tahu gitu nanti gitu. Padahal dulu saudara sing nyongsong dang kawin. Anak sekarang itu beda dengan orang dulu, beda. Kalau kita dulu itu bahkan tidak sempat milih, dipilih no. Gitu. Kalau anak-anak sekarang enggak punya visinya. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, kalau kita sadar bahwa berkat kita itu tidak akan datang terlambat atau terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Maka kita memasrahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terakhir, berkat Tuhan itu sesuai dengan takarannya. Coba lihat Yesaya pasal 65. Yesaya pasal 65 ayatnya yang ke-7. Saya akan segera mengakhiri khotbah ini. Yesaya pasal 65 ayatnya yang ke-7. Yesaya, buka saja Yeremia ya, buka saja Yeremia. Yesaya 65 ayatnya yang ke-7, saya akan membacakannya bagi saudara semuanya, dengar baik. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Kalimat ini disampaikan Tuhan dalam konteks penghukuman kepada orang-orang yang mengaibkan nama Tuhan. Tapi ini di saat yang sama juga memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu menakar bagi setiap orang berkat-berkat yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan di saat yang sama takaran Tuhan tidak pernah salah. Coba bandingkan dengan Keluaran ayat 16, Keluaran pasal 16 maksud saya. Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-16. Keluaran 16 ayat 16. Saudara akan tahu tentang kehendak atau perintah Tuhan berkaitan dengan orang-orang yang hendak memungut mana yang datang dari sorga itu. Lihat, Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, mana itu ya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing, kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang. Jadi seorang mendapat berapa? Segomer, katakanlah segomer itu sak ceduk gitu, katakanlah begitu ya. Jadi satu orang satu ceduk gitu ya, menurut jumlah jiwa. Jadi kalau dalam kemahnya itu 4 orang, dia harus mengambil berapa ceduk? 4. Satu orang, satu ceduk. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Banyak dan sedikitnya itu bukan ada yang ngambil beberapa ceduk, enggak. Tapi seturut dengan apa? Jumlah orangnya. Ada yang ngambil 8. Karena apa? Memang jumlah orangnya 8, satu kemah begitu ya. Ada yang sedikit karena memang jumlah orangnya sedikit. Tapi lihat ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit apa katanya? Tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Lihat baik-baik. Allah memang telah menakar. Satu orang, satu gomer. Dan itu tidak kelebihan, tidak juga kurang. Tepat seperti yang mereka butuhkan. Jadi jangan pernah iri dengan penghasilan suamine tonggomu. Sampaiku kurang sergep sih Pak, dia tandang gawe, coba yuk loh, Pak Agus itu gitu misalnya, waduh jangan yang lain ya. Pak Budi itu lho kerja, kok teko dilu adus budal maneh, mangkane rezekine akeh. Ingat ya, Tuhan itu menakar berkat kita Bapak Ibu. Loh kan sih ngamin sudah. Amin ya, apa yang kita terima hari ini sesuai dengan kebutuhan kita hari ini. Saya belajar juga di dalam pelayanan, kan kalau hamba Tuhan pelayanan itu ya mesti biasanya setelah pelayanan dikasih amplop. Ya bukan cuma amplop gitu, mana isinya. Nah kadang-kadang juga ada yang enggak, kadang-kadang ada yang, Pak terima kasih ya pelayanannya ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya begitu, ada yang begitu. Apalagi sekarang ini waktu pandemi begini itu, dia berkatnya ya ikut pandemi. Jadi berkatnya itu bisa 50% gitu ya. Padahal kadang-kadang prosesnya jauh lebih sulit. Ada beberapa gereja yang minta saya membuat video untuk ditayangkan di YouTube begitu. Itu prosesnya lebih sulit. Apalagi rumah saya itu kan padat gitu ya, padat penduduk gitu. Nanti baru Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengar tiba-tiba bunyi pesawat. Wah.
Ngulangi mana ya toh. Nanti lagi bakul kerupuk, keropok, ngulangi mana begitu. Kalau saya pas take video begitu, anak-anak saya itu di dalam kamar, tidak boleh keluar sama mamanya, di dalam kamar. Karena apa? Ya kalau mereka keluar nanti suaranya jadi masuk, jadi sulitnya bukan main. Tapi berkatnya ya memang ini dikurangi dari berkat biasanya. Tapi tahukah saudara bahwa kami bersyukur sampai dengan hari ini kami juga tidak pernah kekurangan tuh. Enggak, bener loh. Ngukurnya apa sih? Kalau misalnya dari hal makanan yang tersedia, di tempat kami itu makanan sampai melebu kulkas. Kenapa? Saking medite gitu. Harusnya kan dibagi gitu. Iki gak dilebono kulkas loh itu. Seminggu panas sih. Enggak lah ya, kami juga berbagi apa yang kami bisa berbagi dengan tetangga. Kapan hari itu istri saya ulang tahun, dikirimi sate babi, dikirimi babi kecap. Ya kan saya enggak bisa bagi dengan tetangga. Tonggoku tak kayak babi kecap bisa diobong omahku itu. Enggak bisa Pak. Jadi waduh. Kami enggak pernah kekurangan. Enggak. Kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harusnya di ini juga puji Tuhan terpenuhi oleh karena pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan itu sesuai dengan takaran Allah. Jangan pernah iri dengan berkatnya orang lain. Amin. Berapapun berkat yang kita terima, kita syukuri. Kalau orang bersyukur tandani siji, tidak pernah bilang gini, kade duwe aku, kade duwe. Banyak orang itu kade duwe info-info, kade duwe menang. Nek kade duwe wah sak grup wae aku kabeh. Tapi nek pas oleh rezeki menang ae. Ndak usah begitulah. Jadi orang biasa-biasa saja. Punya uang puji Tuhan, ndak punya uang wis meneng ae. Ndak usah wajah melas, ndak usah diinfokan kade duwe gitu. Ayo iki lho, ana klambi murah iki lho. Kade duwe yo dekon. Oh gitu, ndak usah begitu Saudara. Biasa saja, Tuhan menakar kepada kita berkat sesuai dengan takaran yang kita butuhkan. Tidak mungkin salah Tuhan menakarnya. Santai saja jadi orang. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, syukuri dan tahukah saudara apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika murid-murid menerima berkat. Nah ini untuk menyeimbangkan kita supaya kita tidak hanya juga baca soal berkat-berkat atau menerima berkat-berkat saja. Tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid ketika menerima berkat itu. Lihat baik-baik. Mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Ayat 25a dari Lukas pasalnya yang ke-24 tadi berkata bahwa murid-murid itu sujud menyembah. Ingat baik-baik ya. Bahwa yang disembah murid-murid itu adalah Tuhan. Dan kalau dia, Yesus itu menerima penyembahan murid-murid, itu memang berarti karena dia adalah Allah. Sebab di saat yang sama dia juga mengajar, jangan menyembah selain kepada Allah. Lalu kalau di saat yang sama dia menerima penyembahan murid-murid, itu karena memang dia juga adalah Allah. Yang kedua, saudara juga perlu perhatikan dan perlu jawab pertanyaan ini. Dan kalau saudara benar jawabannya, saudara tidak akan pulang dengan tangan hampa. Saya sudah sediakan hadiahnya. Apa? Drum sama drummernya. Sak Frans itu, saudara boleh bawa pulang nanti ya. Mana yang benar ya? Mana yang benar? Penyembahan mendatangkan berkat atau berkat membawa kita kepada penyembahan? Jangan cepet-cepet ya jawabnya ya. Mana yang benar? Penyembahan mendatangkan berkat atau berkat membawa kepada penyembahan? Beberapa orang mengajar bagian yang pertama, bahwa kalau kita menyembah maka kita akan diberkati. Itu tidak benar 100%, benar 50%. Bahwa ketaatan pasti akan memberi kepada kita berkat, iya sih. Tapi tahukah saudara bahwa kalau kita melakukan semuanya itu demi mendapatkan berkat, kita tidak ubahnya sedang menyembah berhala ya. Jadi yang benar adalah berkat mendatangkan penyembahan. Mana mungkin orang bisa menyembah kalau tidak terlebih dahulu Tuhan memberikan berkat kehidupan rohani kepada orang itu. Betul ya? Nggak bisa nyembah. Karena penyembahan yang sejati itu hanya berasal dari pengenalan yang sejati akan pribadi yang disembahnya, kan begitu. Nah kalau kita tidak kenal pribadi yang kita sembah, mana mungkin ada penyembahan yang sejati. Nah kita kalau tidak dihidupkan, tidak diberi kemampuan untuk mengenal Allah, mana mungkin kita bisa mengenal Dia. Jadi berkat mendatangkan penyembahan. Kita tidak mungkin bisa menyembah Dia kalau Tuhan tidak terlebih dahulu memberikan berkat rohani, yaitu apa? Kehidupan kerohanian, menyadari bahwa Dia satu-satunya Allah, lalu kita kemudian digerakkan untuk menyembah Dia. Tidak mungkin kita bisa menyembah
Jadi berkat mendatangkan penyembahan. Dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ya bahwa kita semuanya itu yang sadar akan berkat-berkat Tuhan, harusnya itu menggerakkan kita untuk lebih lagi menyembah kepada Allah. Kalau kita hanya terfokus pada berkat, kita lupa menyembah Allah, saya khawatir, ya kalau kita itu hidup di dunia ini selama-lamanya, yang selama-lamanya itu bukan di dunia, di sorga. Jadi untuk apa ngejar berkat yang sementara, kita lupa menyembah Dia yang kekal. Kalau saudara tidak terbiasa menyembah Tuhan di dunia ini, saya takut nanti saudara tidak menyembah Tuhan juga setelah kematian. Lalu kalau saudara tidak menyembah Tuhan setelah kematian, apa yang akan kita lakukan? Makanya pertanyaannya adalah begini, bagaimana dengan saat-saat penyembahan saudara kepada Tuhan? Adakah di antara kita yang setiap hari memberikan waktu yang spesial untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia? Adakah di antara kita yang lakukan itu? Atau setiap hari kita sibuk untuk Tuhan berkati aku atau anakku Tuhan. Tangisan kita itu bukan tangisan karena kekaguman akan Allah, tapi tangisan yang keluar dari mata kita adalah tangisan karena mengasihani diri sendiri. What a pity we are. Betapa kasihannya kita ini, saudara. Ingat baik-baik ya, mereka menyembah Tuhan oleh karena mereka menyadari betapa berkat-berkatnya luar biasa bagi mereka. Tadi pagi Pak Gembala juga menyampaikan khotbah tentang anugerah, meskipun judulnya bukan tentang itu, tapi porsi tentang anugerah menopang segala sesuatu dan segala sesuatu ada karena anugerah, itu disampaikan luar biasa. Dan saya suka sekali karena itu perkataan Charles Haddon Spurgeon yang berkata bahwa segala sesuatu ada karena anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Dan benar saudara, kalau kita menyadari tentang segala sesuatu ini anugerah Tuhan, masakan kita tidak datang menyembah Tuhan. Makanya saya bersyukur ya, beberapa puluh orang itu selalu senantiasa always setia untuk ada di doa pagi yang saya dan istri layani. Dan mostly dari mereka itu berkata bahwa iya Pak, kami itu sadar bahwa hidup ini kalau kita masih bisa dagang, masih bisa usaha hari ini itu karena Tuhan. Sehingga itu semua membawa mereka untuk selalu datang pada Tuhan setiap pagi. Setiap pagi. Orang-orangnya itu saudara. Tapi saya bersyukur, saya tidak terlalu peduli dengan berapa banyaknya orang, saya lebih peduli hati yang benar-benar mau dan sadar tentang berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidupnya, lalu itu menggerakkan mereka untuk juga menyembah Allah yang menjadi sumber berkatnya. Siapa yang menjadi sumber berkat kehidupan kita? Lalu apa yang kita berikan bagi Dia? Yang terakhir, murid-murid itu pulang ke Yerusalem dengan sukacita dan mereka terus-menerus berada di bait Allah untuk memuliakan Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang menerima berkat Tuhan. Apa itu? Sukacita. Kalau kita menyadari segala sesuatu itu berkat Tuhan, maka harusnya tidak ada segala sesuatu yang membuat kita berduka cita. Saya ulang ya, kalau segala sesuatu adalah berkat Tuhan, maka seharusnya sukacita yang muncul dalam diri kita. Di saat yang sama tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita berduka cita. Tahukah saudara, kadang-kadang berkat Tuhan itu disalahpahami. Adam Clark, ini seorang komentator Alkitab, itu sama dengan pulpit berkata begini, bahwa berkat Tuhan itu seringkali disalahpahami oleh orang-orang kudusnya, katanya pulpit komentari itu begitu. Berkat Tuhan seringkali disalahpahami oleh orang-orang kudusnya. Lalu Adam Clark menambahkan bahwa sama seperti papanya Yusuf tadi, siapa? Raffi Ahmad. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 37, saudara akan tahu, papanya Yusuf itu waktu menerima kabar bahwa anaknya itu katanya itu dimakan sama binatang buas, dia nangis-nangis, saudara. Dia berkata bahwa everything is against me, semua ini menentang aku. Begitu kata KJV dan NIV menerjemahkan, segala sesuatu ini menentang aku. Tapi tahukah saudara, alih-alih peristiwa itu menentang dia, justru peristiwa itu ada demi dia dan seluruh keluarganya. Kenapa begitu? Karena kalau Yusuf tidak sampai di Mesir, maka tidak ada cerita Israel hari ini. Sebab apa? Yakub dan seluruh keluarganya sedang dalam kelaparan besar. Jadi peristiwa itu by design, didesain oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi Yakub dan seluruh keluarganya. So apakah ada hal yang tidak mendatangkan berkat bagi kita? Tidak. Sebab ingat baik-baik di Lukas 24 tadi, Yesus itu sambil memberkati, sambil terangkat.
Ini bukan berarti dia tidak selesai memberkati terus langsung keangkat, enggak. Tapi ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa saat dia berada bersama-sama dengan muridnya, dia sedang memberkati. Saat dia tidak lagi bersama-sama dengan muridnya, dia terus memberkati kita. Jadi berkatnya itu tidak terputus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah sesuatu yang lebih menggembirakan tentang hal itu? Jadi pulang dari tempat ini bersukacitalah. Karena apapun yang sedang terjadi ini, terjadi demi satu hal, mendatangkan berkat Allah bagi kita. Hanya karena kita belum tahu berkat itu apa, jangan sampai membuat kita menggerutu. Beberapa orang berkata bahwa kalau Tuhan memberkati kita, ya harusnya keluarga itu punya rumah. Kalau Tuhan memberkati pernikahan kita, ya harusnya kita itu punya generasi. Beberapa orang kemudian mengkotak-kotakkan berkat berdasarkan dunia ini. Tapi ingat baik-baik ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang itu adalah menunjukkan dia menang atas dunia ini. Kalau dia telah menang atas dunia ini, maka seharusnya pun kita juga menang atas dunia ini. Kemenangan atas dunia ini ditandai dengan satu hal, kita tidak terpengaruh dan tidak dihakimi oleh ukuran-ukuran dunia ini. Jangan berkata, ini berkat Tuhan, wah aku kere ini kok. Begitu. Enggak, saudara. Enggak ada yang begitu. Ingat baik-baik, Tuhan menakar berkatnya. Dan takarannya pasti tepat. Jangan berkata, ini berkat Tuhan, wong aku gegeran terus karo maratuaku misalnya. Tuhan memberkati harusnya kayak gini, harusnya semua lancar-lancar. Ya memang kita perlu introspeksi ya, jangan-jangan memang kita yang keliru itu. Tapi kalaupun memang kita tidak keliru, tidak berarti itu bukan berkat bagi kita. Sebab ingat baik-baik ya, bahwa seringkali memang manusia itu menajamkan sesamanya. Ngerti maksud saya saudara? Istri saya pernah bilang begini, aku yo, ini tak pikir-pikir ya bersyukur ya oleh kamu sayang. Gitu. Loh kok ada dipikir sih, didelok aja mesti, oh enggak. Istri saya bilang begitu. Lalu dia melanjutkan, soalnya ini aku gak oleh wong kayak kawan ini. Ini aku enggak dapat orang kayak kamu ya. Mungkin aku yo wis gak lebih baik gitu, dia bilang begitu. Karena saya ini memang demanding ya, orangnya itu apa ya, saya ingin supaya dalam pernikahan saya menyempurnakan diri saya melalui istri saya dan juga sebaliknya. Jadi saya memang memaksimalkan dia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, panggilannya sebagai istri, supaya saya pun tidak salah di hadapan Tuhan dan supaya dia pun juga benar di hadapan Tuhan. Jadi memang kami kadang-kadang itu menajamkan satu dengan yang lain, tapi pada akhirnya kami bersyukur. Sama seperti saya juga dapat dia bersyukurnya luar biasa. Sebab apa? Saya dilatih dalam banyak hal juga dan kami masih terus berlatih dan berproses. Makanya jangan karena hal-hal yang tidak enak hari ini kita bilang Tuhan tidak memberkati kita. Amin. Sebab sungguh di balik hal-hal yang nampak tidak enak, seringkali Tuhan menjadikannya media mendatangkan kemuliaan demi kemuliaan bagi kita semuanya. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Allah kami membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami, memberkati kami, dan kami bersyukur berkat itu berlangsung dalam kekekalan dan berjalan sepanjang waktu dalam hidup kami. Jauh sebelum kami ada, Engkau telah merancangkan kemuliaan bagi hidup kami. Jauh sebelum kami dapat melakukan apa yang baik dan yang buruk, Tuhan telah menetapkan kami untuk menerima kasih karunia Allah. Dan dalam hidup kami ini, Tuhan terus-menerus memberikan kepada kami berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, puji Tuhan.